Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Santi-Santi, salam budaya dan salam kebajikan untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3, yaitu akan melakukan kegiatan review presentasi dari kelompok 12, di mana kelompok 12 itu mengajukan judul tentang penerapan C-File, peluang dan tantangan dari cloud computing. Di sini saya bersama rekan saya, yaitu ada Dimas Kisworo dengan NPM 2110 6311 6008, dan saya sendiri Fitriani Lusna dengan NPM 2110 6311 6010. Kami merupakan mahasiswa Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Yang Berbangsa Karawang. Baik, kita langsung saja ke sesi selanjutnya, yaitu menjelaskan atau mereview kembali presentasi dari kelompok 12. Yang pertama yaitu ada penerapan C-File. C-File adalah aplikasi penyimpanan atau cloud storage berbasis open source dengan teknologi Python yang dapat digunakan sebagai tempat file sharing dan juga sinkronisasi file akses. C-File juga dinilai sangat aman karena menggunakan port tertentu dalam segi aksesnya. Dan C-File juga mendukung integrasi dengan layanan seperti LDAP dan WebDAV, serta dapat menggunakan teknologi layanan server web dan database seperti MySQL, SQLite, juga ada PostgreSQL, MemCC, dan NGX maupun Apache Web Server. Semua komunikasi antar klien dan server pada layanan C-File telah dienkripsi juga. Dan enkripsi terjadi pada klien dan bukan pada servernya. Jadi saat ini enkripsi web GUI dan HTTPS ini hanya mungkin dengan NGINX, Apache ataupun IIS sebagai reverse proxy-nya. Dan untuk selanjutnya peluang cloud akan dijelaskan oleh Dimas Kisworo. Saya persilahkan, terima kasih. Baik, izin masuk. Saya Dimas Kisworo. Di sini saya akan menjelaskan tentang peluang cloud computing. Cloud computing baik untuk diterapkan di dunia bisnis Indonesia, terutama pada bidang UKM atau usaha kecil menengah. UKM terbukti ampuh menggerakkan roda perekonomian Indonesia serta membuka lebih banyak lapangan pekerjaan sebagai solusi masalah pengangguran dengan dibantu ICT. Langkah UKM dapat menjadi lebih lancar dengan perluasan program pemasaran lintas geografis melalui internet, kepraktisan pengelolaan data dan sistem informasi lintas cabang, kemudahan komunikasi antar pelaku atau antar community, serta lain sebagainya. Itu adalah beberapa manfaat yang ditawarkan oleh ICT. Namun, yang menjadi masalah adalah hanya sedikit dari pelaku bisnis di bidang UKM yang mengerti tentang ICT. Oleh karena itu, cloud computing dapat menjadi solusi atas masalah ini. Seperti telah disebutkan sebelumnya, cloud computing mampu memberikan fasilitas ICT tanpa perlu adanya investasi yang terlalu mahal dan juga tanpa perlu tenaga dengan skill ICT yang tinggi. Dimungkinkan karena sistem pribadi atau perusahaan yang terkoneksi dalam satu cloud dapat dimonitor dan diatur oleh pemberi jasa pelayanan cloud computing. Cloud computing memungkinkan pelaku usaha untuk menyewa jasa ICT tanpa perlu mengeluarkan biaya infrastruktur, pengelolaan, platform, maupun aplikasi IT services lainnya. Resiko investasi teknologi dapat ditransfer ke pihak ketiga, yaitu penyedia jasa di cloud computing, sehingga pelaku bisnis tidak perlu lagi memusingkan masalah teknologi yang kadaluarsa sebelum return of investment atau ROI tercapai. Beberapa provider di Indonesia yang menawarkan layanan ini adalah Telkom, Lintas Sarta, Datacraft, dan beberapa lagi lainnya pada tahun 2010. Komputasi awan tetap akan menjadi tren seperti yang diutarakan oleh Suryo Suwikjo, Presiden Director IBM di Indonesia. Dalam artikel dan di situs ship.co.id, komputasi awan memang diciptakan untuk
Komputasi awan memang diciptakan untuk memaksimalkan kerja server yang ada. Perlu diketahui, kerja dari sebuah server dalam skala ukuran kecil ternyata tidak maksimal. Skala average, utilisasi yang dijalankan oleh server kecil rata-rata di antara 8 sampai dengan 10%. Dengan kata lain, masih ada 90% kapasitas kerja server yang belum dimanfaatkan. Dengan adanya cloud computing atau komputasi awan, diharapkan sebuah server dapat dimanfaatkan lebih maksimal lagi. Surya Sudjo juga berpendapat kalau market di Indonesia juga belum sepenuhnya siap untuk menyambut komputasi awan. Lalu di sini ada tantangan cloud computing yang akan dijelaskan oleh Fitria Nurul Husna. Saya kembalikan kepada Baik, terima kasih kepada Kang Dimas yang telah menjelaskan sebelumnya tentang peluang cloud computing, dan sekarang saya akan melanjutkan itu tentang tantangan cloud computing. Jadi ada beberapa tantangan terberat cloud computing khususnya itu di Indonesia ya. Yang pertama, pengertian dari cloud itu sendiri masih banyak pihak yang belum mengenal apa itu cloud computing. Dan kedua, juga masalah keamanan yang sempat ataupun sangat dikhawatirkan oleh masyarakat. Yang ketiga, mengenai privasi masyarakat juga masih ragu dalam atau dengan keamanan privasinya. Dan yang keempat, itu ada ketersediaan bandwidth, karena dalam penggunaan layanan cloud tentunya itu sangat dibutuhkan bandwidth yang tidak kecil. Dan yang kelima itu ada infrastruktur yang belum begitu memadai di Indonesia. Dan yang keenam yaitu frekuensi yang kurang untuk mendukung penerapan teknologi cloud computing itu sendiri. Dan sekian tantangan cloud computing yang ada di Indonesia. Dan sekian juga kegiatan review dari kelompok 3. Dan semoga apa yang telah kami sampaikan mengenai penerapan C-file, peluang, dan juga tantangan dari cloud computing itu dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya, Fitria Nurulhusna, dan rekan saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.